Hai semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Dian Margareta, absen 12 dari kelas 331. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah, karakteristik, dan objek PPN. Apa sih PPN itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak dan menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan pajak tidak langsung di Indonesia. Yang pertama ada pajak pembangunan 1, di mana mulai berlaku pada tanggal 1 Juni tahun 1947 dan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 1956. Sekarang dikenal menjadi pajak daerah. Selanjutnya ada pajak peredaran atau biasa dikenal dengan PPE yang berlaku pada 1 Januari tahun 1951 yang ditetapkan dengan UU Darurat Nomor 12 tahun 1950. UU PPE telah mengalami perubahan menjadi pajak penjualan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951 dengan ditetapkannya UU Darurat Nomor 19 tahun 1951. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada yang pertama pada objek pajaknya. Apabila pajak peredaran, objek pajaknya adalah penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan pengusaha. Sedangkan objek pajak dari pajak penjualan adalah penyerahan barang oleh pabrikan dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha. Selain itu, tarifnya juga berbeda. Kalau di PPE, tarifnya dikenakan sebesar 3%, sedangkan tarif pada pajak penjualan bervariasi, ada yang 0%, 1%, 2,5%, hingga 20%. Selanjutnya, saat pajak terutangnya juga berbeda. Jika pada pajak peredaran, saat terutang pajak yaitu 1 tahun kalender, sedangkan pada pajak penjualan, saat terutang pajaknya pada 1 bulan kalender. Terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951, maka dilakukanlah reformasi sistem perpajakan nasional atau tax reform pada tahun 1983 dan UU PPN diganti menjadi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada 1984. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 telah mengalami 4 kali perubahan hingga yang terakhir yaitu Omnibus Law. Beberapa kelemahan Undang-Undang Pajak Penjualan yaitu sering berubah sehingga tidak konsisten. Yang kedua, menganut dualisme sistem pemungutan pajak yaitu self-assessment system bagi wajib pajak yang mampu melakukan pembukuan dan official assessment system bagi wajib pajak yang tidak mampu melakukan pembukuan. Yang selanjutnya, menganut tarif majemuk atau multiple rate, dan yang terakhir dalam pelaksanaannya secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda karena bersifat kumulatif sehingga tidak netral baik dalam perdagangan di dalam negeri maupun internasional. Kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari PPN. Nah, yang pertama, pajak atas konsumsi dalam negeri, di mana di Indonesia menggunakan metode consumption type VAT. Yang kedua adalah pajak dihitung atas nilai tambah. Di Indonesia sendiri kita menggunakan multi-stage levy dengan non-akumulatif, lalu dengan indirect subtraction method dan tarif tunggal. Selanjutnya, pihak pemikul beban pajak berbeda dengan pihak penanggung jawab penyetoran pajak. Artinya, PPN ini bersifat pajak tidak langsung. Dan yang terakhir, objek pajak menimbulkan kewajiban pajak, yang artinya PPN merupakan pajak yang objektif. Pertama, pajak atas konsumsi dalam negeri. Dikatakan konsumsi, maka artinya pemikul beban pajak adalah konsumen. Dan dalam negeri artinya pajak dikenakan di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Terdapat arus lintas batas wilayah negara atau cross border area yang merupakan faktor dominan timbul utang pajak. Terdapat 3 tipe VAT. Yang pertama, gross product type VAT, artinya biaya pembelian barang modal tidak dapat dikurangkan DPP. Yang kedua, consumption type VAT, yang artinya biaya pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP.
Dan yang ketiga ada net income type VAT yang artinya biaya pembelian barang modal dikurangkan DPP sebanding dengan penyusutannya. Di Indonesia sendiri kita menggunakan metode consumption type VAT di mana biaya pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP. Consumption type VAT memiliki beberapa kelebihan, yaitu membantu likuiditas perusahaan, menunjang iklim investasi yang sehat, mendorong pengusaha secara berkala melakukan regenerasi barang modal, dan tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Yang kedua, pajak dihitung atas nilai tambah. Dalam unsur PPN ini terdapat 4 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama dan kedua adalah multi-stage levy dan non-kumulatif, yang artinya PPN dikenakan pada setiap rantai produksi maupun distribusi, dan dikenakan PPN mulai dari pabrik, pedagang besar, pedagang kecil, hingga pengecer. Komponen yang ketiga adalah tarif tunggal. Dalam pajak pertambahan nilai, dikenakan tarif sebesar 10% untuk semua objek pajak, kecuali ekspor, dikenakan 0% untuk ekspor JKP dan BKP. Komponen yang ketiga adalah indirect subtraction method. Indirect subtraction method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Terdapat 2 metode lain, yaitu subtraction method dan addition method. Subtraction method adalah mengalihkan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli, dan addition method yaitu mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjualan unsur-unsur nilai tambah. Unsur PPN selanjutnya adalah pajak tidak langsung, yang artinya pemikul beban pajak adalah pembeli BKP atau JKP, dan penanggung jawab atas pelaporan atau penyetoran pajak ke kas negara adalah PKP. Dan unsur PPN yang terakhir adalah pajak objektif. PPN timbul karena adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak ikut menentukan sehingga timbul dampak regresif atau kesenjangan beban pajak. Tidak membedakan konsumen yang pribadi atau badan dan konsumen berpenghasilan tinggi atau rendah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek pajak dari PPN yang meliputi yang pertama penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh pengusaha, yang kedua penyerahan JKP dalam daerah pabean oleh pengusaha, yang ketiga pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean, yang keempat pemanfaatan JKP dari luar di dalam daerah pabean, yang kelima ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, yang keenam ekspor BKP berwujud oleh PKP, yang ketujuh impor BKP, yang kedelapan ekspor JKP oleh PKP, yang kesembilan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, dan yang kesepuluh penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Terdapat beberapa syarat dalam penyerahan BKP dalam daerah pabean oleh pengusaha yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A. Syarat tersebut meliputi barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP, yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud, yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya yang bersifat kumulatif. Selanjutnya juga terdapat beberapa syarat dalam penyerahan JKP dalam daerah pabean oleh pengusaha yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Syarat tersebut meliputi jasa yang diserahkan merupakan JKP, yang kedua penyerahan dilakukan dalam daerah pabean, dan yang ketiga penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yang bersifat kumulatif. JKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Sedangkan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasar suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang
fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan. Pajak pertambahan nilai ini bersifat negatif list, sehingga terdapat beberapa hal yang dikelompokkan menjadi pengecualian BKP, yaitu hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, dan sejenisnya, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, dan sejenisnya. Yang kedua ada kebutuhan pokok, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam, lalu daging, susu, telur yang segar tanpa diolah, ada buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang dipetik, dan ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula, konsumsi, dan ikan. Yang selanjutnya ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan yang terakhir, uang, emas, serta surat berharga. Begitu juga dengan pengecualian JKP yang meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa bidang keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan, tenaga kerja, perhotelan, penyediaan tempat parkir, telepon umum koin box, angkutan umum darat, air, dan jasa udara dalam negeri yang menjadi bagian jasa udara luar negeri, jasa kesenian dan hiburan, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering, dan jasa disediakan oleh pemerintah umum. Salah satu objek pajak ialah penyerahan BKP dan penyerahan JKP. Nah, dalam slide kali ini kita akan membahas mengenai penyerahan BKP. Apa sih itu penyerahan BKP? Nah, yang termasuk pengertian penyerahan BKP ialah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, lalu pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Selanjutnya penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang. Dan yang terakhir, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Terdapat beberapa hal yang tidak termasuk pengertian dari penyerahan BKP. Yang pertama, penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan alih usaha dengan syarat pihak yang dilakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Dan yang kelima, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, hanya masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Yang dimaksud daerah pabean dalam objek PPN adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Dalam arti lain, seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah pabean. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.